look at this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Faruk, NIM saya A2212 3111. Perkenalkan, nama saya Siti Umrah, NIM saya A221230002. Perkenalkan, nama saya Natasha Bani, NIM A2212308. Perkenalkan, nama saya Rizka Anastasia dengan NIM A2212310. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mafira, NIM A221235. Kami dari kelompok 2 Ingin menjelaskan materi kami. Selamat menyaksikan. Pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu hibridisasi. Hibridisasi adalah campuran orbital-orbital atom untuk membentuk orbital baru dengan tingkat energi yang sama di antara orbital-orbital yang dicampurnya. Orbital hasil percampuran tersebut dinamakan orbital hibrida. Adapun pengertian hibridisasi menurut ahli, salah satunya dijelaskan oleh Mario Raimondi. Ia mengatakan bahwa hibridisasi adalah konsep pengenalan terkait bersatunya orbital-orbital atom supaya membentuk orbital hibrida atau dengan kesesuaian kualitatif dalam sifat ikatan atom. Nah, tujuan hibridisasi molekul ini adalah untuk mencapai keadaan stabil dengan cara promosi elektron. Selain itu, hibridisasi orbital juga berguna untuk menjelaskan struktur molekul ketika teori ikatan valensi gagal untuk dijelaskan. Berikut ini langkah-langkah dalam menentukan hibridisasi, diantaranya 1. Menggambarkan diagram elektron valensi atau pusat pada keadaan dasar. 2. Menggambarkan kembali diagram orbital, namun dalam keadaan tereksitasi sehingga bisa berpasangan dengan elektron dari atom lainnya. 3. Menentukan orbital baru atau orbital hibrida dengan cara melihat orbital-orbital yang terlibat. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses terbentuknya hibridisasi orbital. Pada teori ikatan valensi disebutkan bahwa yang namanya ikatan kovalen itu terjadi karena diawali dengan adanya overlap atau antar orbital-orbital atom yang menghasilkan orbital ngumpul. Ketika terjadi overlap akan terjadi dua ikatannya, yaitu ikatan sigma dan ikatan PHI. Baik, saya akan menjelaskan macam-macam hibridisasi. Pada atom karbon dapat terjadi beberapa jenis hibridisasi orbital yang menghasilkan panjang ikatan, sudut ikatan, kekuatan ikatan, serta energi ikatan yang berbeda untuk tiap hibridisasi. Nah, sebutkan macam-macam hibridisasi. Pertama, hibridisasi sp3. Hibridisasi sp3 merupakan hibridisasi yang melibatkan penggabungan satu orbital s dengan 3 orbital p yang terdiri dari px, py, dan p2, menghasilkan sp3 yang dapat digunakan untuk berikatan dengan 4 atom lainnya. Hibridisasi sp3 memiliki jenis ikatan tunggal atau satu ikatan sigma, di mana kekuatan ikatan pada hibridisasi ini paling lemah di antara hibridisasi lainnya. Sedangkan panjang ikatan pada hibridisasi ini yang paling besar di antara lainnya. Molekul dengan hibridisasi sp3 akan menghasilkan bentuk geometri tetrahedral. Contoh hibridisasi sp3 adalah pada molekul CH4. 2. Hibridisasi sp2. Pada hibridisasi sp2 sesuai namanya merupakan penggabungan satu orbital s dengan 2 orbital p, sehingga terdapat satu orbital p bebas yang tidak digunakan untuk hibridisasi. Hibridisasi sp2 menghasilkan jenis ikatan
rangkap 2 sehingga kekuatan ikatannya lebih tinggi daripada ikatan tunggal yang panjang ikatan yang dihasilkan juga lebih pendek. Dalam hibridisasi ini, ikatan rangkap dapat terjadi karena adanya satu orbital P bebas. Yang kedua, hibridisasi sp2. Pada hibridisasi sp2, sesuai namanya merupakan penggabungan satu orbital s dengan 2 orbital p, sehingga terdapat satu orbital p bebas yang tidak digunakan untuk hibridisasi. Hibridisasi sp2 menghasilkan jenis ikatan rangkap 2 sehingga kekuatan ikatannya lebih tinggi daripada ikatan tunggal dan panjang ikatan yang dihasilkan juga lebih pendek. Dalam hibridisasi ini, ikatan rangkap dapat terjadi karena adanya satu orbital p bebas yang dapat membentuk ikatan PHI dengan orbital dari atom lain. Hibridisasi sp2 adalah hibridisasi sp2 akan menghasilkan bentuk geometri planar dengan sudut ikatan 120. Yang ketiga, hibridisasi sp. Hibridisasi sp merupakan penggabungan antara satu orbital s dengan satu orbital p, sehingga terdapat 2 orbital p bebas yang tidak digunakan. Hibridisasi sp menghasilkan jenis ikatan rangkap 3 karena menghasilkan ikatan PHI dengan orbital atom lainnya, sehingga secara keseluruhan hibridisasi ini memiliki satu ikatan sigma dan 2 ikatan PHI. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Faruk. Anjing saya A22123111. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hibridisasi sp. Hibridisasi sp itu merupakan penggabungan antara satu orbital s dengan satu orbital p, sehingga terdapat 2 orbital p bebas yang tidak digunakan. Hibridisasi sp menghasilkan jenis ikatan 3 rangkap karena terdapat 2 orbital p bebas yang masing-masing dapat menghasilkan ikatan PHI dengan orbital atom lain, sehingga secara keseluruhan hibridisasi ini memiliki satu ikatan sigma dan 2 ikatan PHI, di mana hibridisasi sp2 ini hibridisasi sp ini terbagi menjadi 2, yaitu hibridisasi sp1 dan hibridisasi sp2. Baik, saya akan menjelaskan hibridisasi sp2. Pada hibridisasi sp2 ini sesuai namanya merupakan penggabungan antara satu orbital s dan 2 orbital p, sehingga hibridisasi sp2 menghasilkan jenis ikatan 2 rangkap sehingga kekuatan ikatan lebih tinggi daripada ikatan tunggal dan panjang ikatan yang dihasilkan juga lebih pendek. Sedangkan hibridisasi sp3 merupakan hibridisasi yang melibatkan penggabungan antara satu orbital s dengan 3 orbital p yang terdiri dari px, py, dan pz, menghasilkan sp3 yang dapat digunakan untuk berkaitan dengan 4 atom lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya hibridisasi. Dalam terjadinya hibridisasi melibatkan beberapa proses, yaitu secara keseluruhan proses hibridisasi dapat dilihat pada skema gambar yang menampilkan proses atau tahap hibridisasi yang disertai dengan tingkat energi untuk setiap tahap dan setiap orbital. Dalam di sini di sini ada keadaan dasar ground state.
Dalam keadaan dasar, semua unsur atom pada dasarnya memiliki konfigurasi elektron seperti pada umumnya. Akan tetapi, pada kondisi ini, tingkat energi dari masing-masing orbital berbeda dan relatif lebih tinggi sehingga kurang stabil. Kita masuk di contoh molekul dengan hibridisasi orbital. Di sini ada beberapa contoh, adapun untuk menjelaskan berikut ini merupakan beragam contoh molekul dengan hibridisasi orbital. Antara lain adalah metana atau CH4. Di mana metana CH4 itu dijelaskan di awal bahwa pada senyawa metana memiliki hibridisasi sp3 yang menyebabkan tiap ikatan CH memiliki panjang, sudut, dan energi ikatan yang setara. Molekul CH4 pada umumnya memiliki sudut ikatan 109,5 dengan bentuk geometri tetrahedral. Hal itu merupakan hasil dari hibridisasi orbital yang terjadi atom karbon tersebut. Sedangkan etilena atau C2H4 juga merupakan senyawa hidrokarbon memiliki hibridisasi orbital sp2 di mana atom C pada senyawa terdapat dihubungkan melalui ikatan dua rangkap yang terdiri satu ikatan sigma dan satu ikatan PHI. Lanjut ke potong dulu. Sedangkan asetilena atau C2H2 berbeda dengan kedua senyawa yang di atas atau di atas. Asetilena merupakan senyawa hidrokarbon dengan ikatan rangkap 3 dan terdiri dari satu ikatan sigma dan dua ikatan PHI. Hal ini akibat dari hibridisasi orbital yang merupakan hibridisasi sp sehingga menghasilkan dua orbital p bebas. Baik, lagi. Jadi kesimpulannya dari penjelasan yang dikemukakan dapat dikatakan bahwa teori dasar hibridisasi sebaiknya dikuasai terlebih dahulu sebelum belajar tentang bentuk geometri dari suatu molekul. Hal itu karena dalam penentuan bentuk geometri suatu molekul maka kita harus dapat menentukan hibridisasi yang terjadi pada orbital atom yang berkaitan dalam molekul tersebut. Terima kasih. Contoh molekul dengan hibridisasi orbital. Adapun untuk memperjelaskannya, berikut ini merupakan beragam contoh molekul dengan hibridisasi orbital. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, metana atau CH4. Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa pada senyawa metana memiliki hibridisasi sp3 yang menyebabkan tiap ikatan CH memiliki panjang, sudut, dan energi ikatan yang setara. Molekul CH4 umumnya memiliki sudut ikatan 109,5 dengan bentuk geometri tetrahedral. Hal itu merupakan hasil dari hibridisasi orbital yang terjadi pada atom karbon tersebut. Yang kedua, etilena atau C2H4. Etilena yang juga merupakan senyawa hidrokarbon memiliki hibridisasi orbital sp2 di mana antara atom C pada senyawa tersebut dihubungkan melalui ikatan rangkap 2 yang terdiri dari satu ikatan sigma dan satu ikatan PHI. Selain mengikat karbon yang lain, karbon pada senyawa etilena juga mengikat dua atom hidrokarbon dengan sudut ikatan yang sama, yaitu 120.
Akibatnya didapatkan bentuk geometri berupa planar atau datar pada senyawa etilena ini. Yang terakhir adalah esitelena atau C2H2. Berbeda dengan kedua senyawa, di atas esitelena merupakan senyawa hidrokarbon dengan ikatan rangkap 3 yang terdiri dari 1 ikatan sigma dan 2 ikatan PHI. Hal ini akibat dari hibridisasi orbital yang merupakan hibridisasi sp sehingga menghasilkan 2 orbital p bebas. Bentuk geometri dari senyawa ini adalah